Radio Desa Informasi Edukasi dan Prestasi. Halo rekan Desa, jumpa lagi bersama saya Mufti Isror, tentunya dalam program Bincang Prestasi. Menjadi seorang mahasiswa dituntut untuk selalu berinovasi dan berkreasi. Tugas utama mahasiswa adalah berkuliah, namun tidak menutup kemungkinan untuk seorang mahasiswa berprestasi di masa perkuliahan. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar prestasi mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya. Sudah hadir bersama saya di studio ada Mas Singgih Oka Wardana. Siapa dia? Langsung saja. Halo Mas Singgih. Ya, halo Mas. Apa kabar? Baik, sehat. Alhamdulillah. Baik, di masa pandemi ini harus tetap semangat Ya, supaya imunitas tubuh itu selalu terjaga seperti itu, seperti pesan Pak Rektor ya. Sebelumnya Mas Singgih silahkan menyapa rekan Unesa agar lebih kenal, lebih akrab dengan Mas Singgih. Silakan. Halo warga Unesa, perkenalkan nama saya Singgih Oka Wardana dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Kimia 2018. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol seputar prestasi yang diraih Mas Singgih sehingga diundang di Radio Unesa ini. Jadi rekan Unesa, bagi kalian yang ingin podcastan bareng di sini, langsung saja ikuti berbagai macam lomba ya. Ikuti, cari peluang lomba yang bisa kalian ikuti sesuai potensi kalian agar kalian berprestasi, membanggakan Unesa, membanggakan diri kalian sendiri, apalagi juga membanggakan orang tua begitu ya. Mas Singgih ini merupakan juara 2 lomba micro teaching oleh Himavi Neutron Universitas Negeri Jember ya. Sebelumnya Mas Singgih Oka Wardana ini merupakan mahasiswa jurusan S1 Pendidikan Kimia angkatan 2018 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ya. Kemudian aktif di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Departemen Riset Teknologi dan Pendidikan. Betul ya Mas ya? Ya. Tahun 2019-2020. Kemudian juga sebagai volunteer Earth Hour divisi PSDM tahun 2019-2020 asal dari Lumajang. Ya, bagi rekan Unesa semuanya yang dari Lumajang patut berbangga mempunyai seorang mahasiswa Unesa yang berprestasi seperti Mas Singgih ini. Baik, rekan Unesa, kita tanya-tanya dulu. Sebenarnya lomba micro teaching yang diadakan oleh Himavi Neutron Unets ini lomba seperti apa sih, Mas? Ya, bisa saya mulai ya Mas ya? Iya, silakan. Jadi lomba micro teaching itu kayak kita itu belajar mengajar gitu. Bukan belajar sih, lebih tepatnya kita mengajar, bisa mengajar sesuai bidang kita sih. Kalau saya kan jurusan kimia, otomatis saya belajar anak SMA dengan jurusannya IPA yaitu kimia gitu. Jadi di lomba itu tadi selain kita mengajar, kita juga harus menyiapkan perangkat-perangkat pembelajaran juga. Dan juga dalam lomba micro teaching itu kita bukan hanya sekedar mengajar, tapi kita juga ada model-model dalam pembelajaran itu tadi begitu. Jadi bukan hanya kita sekedar mengajar ini langsung dikasih ilmu-ilmu, enggak, kita itu harus memancing siswa-siswa bagaimana sih siswa itu bisa mendapat ilmunya secara sendiri, gitu Mas. Apakah di tahun-tahun sebelumnya juga ada lomba semacam ini? Mungkin yang diadakan di universitas lain kah atau seperti Oh apa? ya, itu ada sih Mas. Di UNESA sendiri itu juga ada, di Fakultas MIPA itu juga ada. Pertama kali saya kayak motivasi saya mengikuti lomba micro teaching yang di UNED sih pertama kali saya lihat di fakultas saya sendiri. Saya lihat, oh begini, mengajar begini. Otomatis saya kan di jurusan pendidikan, otomatis Betul. mempunyai motivasi kok saya mau ikut gitu. Oh habis itu ada kayak di IG gitu kan, ada informasi kok dibuka pendaftarannya. Oh ya udah saya ikut aja gitu. Gitu Mas. Sebelumnya apakah Mas Singgih ini juga maksudnya kan masuk di jurusan atau di prodi pendidikan ya. Ya. Pasti nanti luaran atau lulusannya sebagai sarjana pendidikan. Nah, di sebelumnya apakah Mas Singgih ini juga memang sudah tertarik dengan dunia pendidikan, tertarik menjadi seorang pendidik, seorang guru seperti itu Mas? Jadi gini Mas, ini sekalian curhat gak apa-apa ya Enggak Mas? apa-apa, kita nyantai kan kita podcastan ya. Ya. Kita podcastan. Ya, Jadi gini, sebelumnya pas SMA sih saya itu kurang tertarik mengenai dunia pendidikan. Ya. Saya lebih tertarik ke kayak teknik gitu atau kesehatan gitu. Kan tapi saya coba dong daftar di univ manapun jurusan kesehatan maupun pendidikan teknik itu nggak ada yang keterima. Soalnya orang tua saya bilang, "Udah kamu jadi guru aja gitu." Mentok gitu. Udah ya udah wis. Habis itu saya daftar semua nggak keterima. Terakhir SBMPTN, ya udah saya nurut kedua orang tua saya, akhirnya saya daftar pendidikan di UNESA ini, kimia kan
pas SMA saya sukanya juga kimia. Mm-mm. Habis itu alhamdulillah keterima. Tahun pertama, tahun kedua itu kayak kurang motivasi lah belajar di pendidikan karena kan Mm-mm. ini bukan passion saya gitu. Mm-mm. Kan tetapi kok semakin berjalannya waktu, banyak juga ketemu orang-orang ingin jadi guru. Saya tanyain, kenapa kok ingin jadi guru? Ingin gini, membanggakan Indonesia. Guru kan juga pahlawan tanpa tanda jasa, apalagi memintarkan anak-anak bangsa yang mana menjadi penerus bangsa itu kayak motivasi terus dikasih motivasi sama orang-orang yang ingin jadi guru, apalagi dosen-dosennya juga gitu memberikan motivasi gitu. Otomatis semakin berjalannya waktu saya mempunyai keinginan untuk jadi guru dan akhirnya saat ini barangkali keinginan itu juga muncul. Habis itu saya coba ikuti lomba ini yang mana sesuai dengan jurusan saya. Oh ya, ini juga Mas. Pas lomba ini bebarengan dengan mata kuliah saya gitu. Mata kuliah micro teaching. Iya, bukan, masih belum micro teaching, Oh, belum tapi ya. pembelajaran inovatif. Jadi iya, betul. dalam pembelajaran itu dalam kita mengajar itu kan kayak ada model-modelnya dalam kita mengajar. Nah, itu pas saya juga ada pembelajaran inovatif 2, kok pas dikasih tugas juga sama dosen saya buat pembelajaran namanya itu model pembelajaran inquiry. Jadi siswa itu dituntut untuk menemukan konsepnya sendiri. Tugasnya guru itu cuma memancing siswa, lah gitu. Habis itu saya dikasih tugas, terus lihat di konten IG ada, oh ya udah saya sekalian aja saya maksimalkan buat RPP-nya, perangkatnya. Habis itu videonya saya maksimalkan selagi saya membuat mengerjakan tugas saya juga mengikuti ini, gitu Mas. Jadi apakah di orang tua juga sebagai guru di rumah? Untuk orang tua saya itu nggak ada yang jadi guru Mas. Jadi orang tua saya kan cuma petani aja gitu. Oh begitu. Tapi emang cita-cita kedua orang tua saya itu ingin anaknya itu jadi guru. Guru. Kalau di desa itu guru itu kayak gimana ya? Digugu dan ditiru istilahnya begitu ya. Istilah Jawanya guru itu sebagai seseorang yang dianut atau istilahnya menjadi teladan begitu, digugu dan ditiru seperti itu. Jadi memang ya restu orang tua itu restu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya memang orang tua merestui, Allah pun juga merestui bahwasanya Mas Singgih ini masuk di jurusan kependidikan seperti itu. Baik, kemudian kembali lagi ke lomba ya Mas ya. Lomba micro teaching. Nah, mungkin kan banyak juga persiapan-persiapannya. Jadi mengajar itu tidak hanya sekadar mengajar, tapi juga banyak perangkat-perangkat yang dipersiapkan sebelum kita mengajar. RPP, nanti kita mengajarnya dengan model apa, dengan kan pasti ada inovasi-inovasi, tidak hanya ceramah seperti ya konvensional, cara konvensional. Nah, mungkin dari Mas Singgih sendiri bagaimana mempersiapkan untuk lomba micro teaching ini? Oke. Jadi saya ceritanya mulai dari awal saya lihat poster itu ya Mas. Iya, silakan. Jadi untuk poster saya lihat di IG teman saya kan juga salah satu anggota Himavinya UNED kan. Jadi saya lihat, saya download dong buku panduannya, gini-gini untuk model pembelajarannya itu bebas katanya. Intinya temanya itu memanfaatkan teknologi. Kita kan di jurusan pendidikan kan juga dituntut untuk membuat media. Jadi temanya itu kayak media yang berhubungan dengan teknologi. Apalagi di masa pandemi ini kan kita kan lewat daring semuanya. Oh, jadi mengajar ini daring ya Mas ya? Iya, daring. Tapi untuk proses pembelajarannya di lombanya itu bisa daring, bisa offline gitu Mas. Gitu kan dituntut untuk membuat media pembelajaran. Itu saya buatkan RPP-nya untuk modelnya itu inquiry. Untuk materinya laju reaksi, nanti itu praktikumnya itu mengenai faktor-faktor laju reaksi gitu Mas. Habis itu saya buat medianya juga. Medianya itu saya buat dalam bentuk PowerPoint juga. Habis itu saya sisipin di dalamnya itu video kayak fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita mengenai faktor-faktor laju reaksi itu. Contohnya kayak kita menggoreng tempe itu kan harus dipotong kecil-kecil terlebih dahulu gitu, biar cepat matang gitu. Itu juga Mas, saya sisipkan itu fungsinya untuk memancing respon-respon siswa biar mau bertanya dan menerapkan ilmunya. Setelah saya membuat RPP itu kurang lebih kalau nggak salah sekitar 2 mingguan sambil RPP, ada LKPD juga. LKPD itu kayak lembar kerja peserta didik. Jadi di dalamnya nanti itu kayak peserta didik itu mengisi
soal-soal yang guru berikan begitu. Habis itu ada medianya juga. Setelah itu ada lembar penilaiannya juga. Itu kurang lebih sekitar 2 minggu. Untuk RPP sudah selesai. Untuk selanjutnya saya buat video. Nah, untuk buat video karena sebelumnya saya belajar di kuliah ini kan masih dalam bentuk offline gitu RPP-nya Mas. Iya. Belum diajari dalam bentuk online. Ya udah saya bentuk offline aja. Untuk muridnya saya meminta bantuan teman-teman saya yang ada di jurusan yang rumahnya di Surabaya. Jadi saya minta tolong ada 4 siswa nanti saya buat kelompok dan di situ juga melakukan praktikum gitu Mas. Jadi saya juga benar-benar mengajar dengan model pembelajarannya itu inquiry dan nanti ada muridnya gitu. Habis itu videonya udah jadi, saya edit dan saya kirimkan beserta perangkat pembelajaran ke Himavi itu, gitu Mas. Akhirnya berhasil ya, menjadi juara 2. Alhamdulillah. Jadi Mas Singgi ini mengajar dengan siswanya ini siswa istilahnya siswa model saja ya. Jadi tidak siswa asli SMA begitu ya. Iya, siswa jadi model. Siswanya itu dari teman-teman Mas Singgi, kemudian di video cara mengajarnya, cara menyampaikan materi dengan model pembelajaran inquiry tadi. Jadi setelah videonya jadi dikirimkan ke pihak Himavinya itu. Betul ya. Jadi ini juga bisa menjadi bekal karena mahasiswa kependidikan pasti ada mata kuliah micro teaching. Mas. Nah, nanti kalau pengalaman saya dulu di semester 6 ya, semester 6 nanti ada mata kuliah micro teaching. Nah, Mas Singgi sekarang berarti semester 5. Nah, semester depan berarti Mas Singgi sudah punya bekal untuk micro teaching yang ada di mata kuliah. Seperti itu. Jadi, tapi istilahnya ilmu itu kalau dipendam sendiri pasti tidak akan berkembang. Nah, maka dari itu pengalaman-pengalaman Mas Singgi ini bisa dibagikan ke teman-teman nanti supaya teman-teman lain di jurusan pendidikan kimia ini juga lebih menguasai micro teaching seperti itu. Jadi tadi menengok ke belakang ya. Tadi istilahnya tahun pertama, tahun kedua masih beradaptasi, masih istilahnya kurang yakin. Nah, tapi kalau sekarang bagaimana, Mas? Kalau sekarang sih kayaknya 50-50 juga. Tapi ada sih keinginan untuk jadi guru itu ada, Mas. Kayak melihat kayak gini dalam kondisi seperti ini kayak aku juga ingin jadi guru nanti guru yang bukan hanya yang hanya mengajar gitu saja. Betul. Cuma guru yang memotivasi siswa gitu loh, Mas. Betul. Biar nanti untuk membuat Indonesia lebih baik lagi gitu. Betul. Jadi memang guru tidak hanya mengajar di kelas dan menyampaikan materi saja. Tapi dari segi perilaku, dari segi yang bisa memotivasi dan menginspirasi siswa itu memang guru memiliki peran yang sangat penting ya, terlepas dari keluarga seperti itu. Jadi toh nanti setelah Mas Singgi lulus dari pendidikan kimia kan tidak harus juga menjadi guru kan, bisa jadi dosen, bisa jadi yang masih berkaitan dengan kimia tapi tidak harus pendidikan di guru begitu. Bisa juga jadi Bupati Lumajang kan? Bisa. Oke rekan Indonesia, kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh bersama Mas Singgi. Tentunya mengenal lebih dekat Mas Singgi dan tentunya berbagi motivasi dan inspirasi untuk kalian. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Prestasi. Radio Unesa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi, hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa,
informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Masih bersama saya Mufti Isror, tentunya dalam program Bincang Prestasi. Bersama Mas Singgih dari jurusan Pendidikan Kimia Universitas Negeri Surabaya. Tadi di segmen 1 kita sudah ngobrol-ngobrol seputar lomba yang diikuti Mas Singgih, yaitu lomba micro teaching yang diadakan oleh Himavi Neutron Universitas Negeri Jember. Nah, tadi sudah juga persiapan secara teknis, pembuatan RPP dan lain sebagainya. Nah, berapa lama sih Mas dalam proses pembuatan RPP, kemudian dilanjutkan tag video? Pasti kan ya briefing dulu teman-temannya, di briefing begini, editing dan lain sebagainya. Itu berapa lama prosesnya? Untuk yang RPP, LKPD semuanya perangkatnya itu kurang lebih sekitar 2 mingguan Mas. 2 minggu. Itu pas tag video itu emang kan benar-benar kita kan kayak micro teaching. Oh ya, pertamanya briefing. Barangkali briefing itu membutuhkan waktu 10 menit lah. Nanti kita bilang, kamu nanti begini ya, kamu nanti saya bagi kelompoknya gini, kami praktikumnya ini, ada apa alat-alat praktikumnya ini. Habis itu pas tag video emang benar-benar videonya harus sekitar 15 menit gitu. Jadi nggak ada jedanya gitu Mas. Kayak kita benar-benar ngajar gitu, dalam prosesnya bagaimana itu kan yang dinilai itu. Jadi dalam pembuatan video emang 15 menit, tapi untuk video saya kurang lebih 16 lebih berapa gitu. 15 lebih setengah gitu. Untuk mengajarkan materinya itu. Materi RPP yang sudah disusun selama 2 minggu itu ya. Iya, untuk editingnya itu saya nambahi logo Unesa, nama saya sama akhir-akhir penutup gitu, kayak mempercantik gitulah videonya gitu. Kemudian kesulitan yang dihadapi Mas, mungkin saat penyusunan RPP dan tag video kan berbeda kesulitannya. Nah, kesulitan dalam pembuatan RPP. Nah, jadi untuk yang RPP-nya itu gini, pertama itu saya masih mikir Mas, untuk yang inquiry itu kan ada beberapa, kan nggak cuma satu paten gitu kan, tergantung bukunya. Kalau kata dosen saya itu, kamu tergantung pilih buku yang mana, berarti ada sintaknya, berarti ya itu kamu buat nggak apa-apa. Saya bingung pilih materi apa yang bisa saya lombakan ini gitu, kan ada banyak materinya, ada banyak sintaknya. Otomatis saya pilih yang inquiry terbimbing. Jadi gini, aduh agak ribet juga ya. Kita praktikum juga, habis itu cari alat-alat praktikumnya juga. Alhamdulillah saya cari-cari alat-alatnya, alhamdulillah ketemu, pinjam ke teman-teman. Habis itu bahan-bahannya juga dari alami. Kan kalau kita praktikum di lab kita benar-benar pakai HCl sama CaC3 itu batu kapur. Saya mensiasati untuk HCl-nya itu saya ganti cuka. Kita sama-sama asam. Habis itu untuk CaCO3-nya saya siasati dengan itu baking soda Mas. Baking soda. Itu sih untuk yang RPP-nya sedikit ada kesulitan karena itu kebingungan pertamanya kita pakai yang online atau yang offline. Pertamanya saya pakai buat online tapi kok merasa kesulitan, akhirnya saya balik ke offline aja gitu. Yang benar-benar tatap muka karena saya belajarnya tatap muka gitu Mas. Saat tag video ada kesulitan? Saat tag video ada kadang itu beberapa kali awal-awal itu lupa kayak persepsinya kurang, habis itu motivasinya lupa, berdoa lupa. Kalau gitu kan harus tag dengan awal. Habis itu mensiasatinya kan ada papan tulis gitu yang nggak terpakai, saya taruh di belakang. Habis itu saya pertama persepsi, yang kedua diselanjut motivasi, habis itu penyampaian ini ya gitu kan. Nanti ini jadwalnya ini gitu. Ya istilahnya rundown begitu rekan Indonesia ya. Iya. Jadi tanpa rundown ya akan belebar kemana-mana. Ya, apalagi kita kan masih pertama kali gitu Mas. Betul ya. Ya namanya belajar. Kan, ya. Belajar dari kesalahan. Betul. Kalau tidak pernah salah berarti tidak pernah belajar. Begitu ya. Oke. Mas Singgih, mungkin dari proses lomba ini ada orang-orang yang berjasa di balik layar seperti mungkin dosen yang memberikan bimbingan ataukah orang tua dan lain sebagainya. Mungkin siapa yang sangat-sangat berperan
di belakang layar sehingga Mas Singgi bisa meraih juara 2 di lomba micro teaching ini? Ya barangkali untuk yang pertama pasti orang tua, saya selalu minta doa untuk saya ikut lomba apa itu pastinya saya minta doa, doakan saya menang gini-gini. Dan pesannya ya udah kalau nggak menang nggak apa-apa gitu. Iya, betul. Itu pasti. Habis itu yang kedua dosen saya Bu Kusuma selaku dosen model pembelajarannya yang model inquiry itu tadi. Ibu Kusuma bisa disapa? Kusuma, terima kasih Bu atas ilmunya, inquiry-nya gitu. Terima kasih juga atas beberapa kesalahan yang sudah dibenarkan. Begitu mengenai pertanyaan-pertanyaan saya sudah dijawab dengan jelas gitu. Terima kasih intinya. Ibu Kusuma ini di prodi pendidikan kimia ini sebagai dosen apa? Oh, dosen ini Mas, pembelajar inovatif. Pembelajaran inovatif. Untuk modelnya itu inquiry. Siap. Ada lagi? Oh, ada ini juga. Bu Kusuma juga dosen media saya, media pembelajaran. Media pembelajaran. Ya sama memanfaatkan ICT juga begitu. Ya. Habis itu yang ketiga barangkali saya yang berperan itu teman-teman saya selaku murid-murid. Sudah membantu kayak cari-cari alat, habis cari bahan, habis itu menjadi murid saya, gitu Mas. Jadi itu ya, orang tua yang nomor satu yang pastinya memberikan doa. Walaupun mungkin orang tua ada di rumah, tidak bisa menyupport secara langsung di Surabaya. Tapi doa orang tua itu insya Allah akan diijabah Allah Subhanahu Wa Taala ya. Oke, kemudian Mas Singgi bisa diceritakan juga seperti apa kedepannya Mas Singgi nanti istilahnya setelah mengikuti lomba ini ingin nggak mengikuti lomba yang lain dan mengembangkan diri lebih lagi seperti itu. Karena masih semester 5 juga kan, masih ada 3 semester lagi untuk menuju semester 8 begitu ya. Jadi gini Mas, ini kan juga kalau kita menang kan kayak motivasi kita ikut lomba kan semakin bertambah lagi. Ini untuk yang masih ongoing ini ada lomba ISA yang adakan di Unpad kalau nggak salah. Ya semoga menang sih. Untuk teman-teman saya juga minta doanya semoga menang dan membanggakan Unesa juga. Habis itu saya juga masih mengerjakan juga untuk lomba isainya itu di Universitas kalau nggak salah Patimura sama di Universitas Jember. Tapi untuk yang di Universitas Jember itu fakultas MIPA-nya bukan fakultas pendidikannya gitu Mas. Jadi sekarang ini juga masih mengikuti lomba juga? Iya. Lomba isai itu tadi ya? Iya, yang ongoing, yang udah kirim itu yang di Unpad. Untuk yang dikerjakan masih di Patimura sama ini siapa? UNED. Untuk yang di Patimura masih saya komunikasikan dengan dosen saya juga. Luar biasa. Jadi ya nanti saya tunggu kehadirannya di sini lagi. Kalaupun nanti esainya menang dan membanggakan lagi, nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi seputar lomba yang selanjutnya ini. Tapi Mas Singgi untuk menjadi garis bawah bahwa lomba itu kita memang tidak diharuskan untuk menang. Karena lomba itu salah satu cara untuk mengasah diri, melatih diri, menambah pengalaman. Jadi rekan Unesa, kalian jangan menutup diri ya. Jangan menutup diri kalau kalian mengikuti lomba, kalian harus menang atau apa. Tapi di situ kalian belajar mencari pengalaman yang lebih. Pasti akan ada pengalaman lebih dari mereka yang tidak ikut lomba. Ya, seseorang yang ikut lomba harapannya menang kalah. Tapi seseorang yang tidak ikut lomba pasti dia kalah karena tidak mungkin, karena dia juga tidak menjadi seorang peserta begitu ya. Jadi ya itu ikuti lomba apapun sesuai passion kalian. Seperti Mas Singgi ini di passionnya micro teaching lah, di esai lah atau apa itu sesuai dengan passion kalian ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih dekat lagi dengan Mas Singgi mengenai ya harapan-harapan ke depan Mas Singgi untuk pribadinya maupun untuk Unesa. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Prestasi. Radio Unesa.
Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi masih dalam program Bincang Prestasi. Tentunya disiarkan dari Gedung Rektorat Universitas Negeri Surabaya, lantai 2 kampus Lidawetan. Bersama Mas Singgih yang hari ini hadir untuk menceritakan kiat-kiatnya dalam meraih prestasi. Ya, Mas Singgih. Di segmen terakhir ini kita lebih ke personal aja, lebih nyantai. Selain berkuliah, selain mengikuti lomba, selain berorganisasi, ada kegiatan lain Mas yang untuk mengisi hari-harinya? Ya ada sih Mas, saya juga kerja, ngelesi juga, ikut LBB. Untuk ngelesinya saya ngelesi kelas 1 SMA sama kelas SD kelas 2 begitu. Habis itu saya juga ikut volunteer. Volunteernya itu namanya Earth Hour yang bergerak di bidang lingkungan. Untuk program kerjanya kayak penanaman mangrove di sana Surabaya bagian selatan timur sana, yaitu habis itu bersih-bersih sampah di bawahnya jembatan Suramadu, habis itu switch off gitu kan, beli yang baik begitu. Kemarin itu di volunteer juga sempat ke FE, beli yang baik, mengadakan acara di situ. Habis itu untuk kegiatan yang terakhir saya juga ikut BEM selama 2 periode berturut-turut ini. Gitu Mas, untuk mengisi waktu-waktu luang biar nggak gabut-gabut gitu. Luar biasa. Ya, jadi istilahnya janganlah menjadi mahasiswa yang gabut, mahasiswa yang kupu-kupu. Kuliah pulang. Nah, di masa pandemi ini kalian berarti pulang terus karena kuliahnya online ya, di rumah kuliahnya. Jadi nggak kupu-kupu istilahnya, pupu-pupu terus ya. Jadi ya seperti Mas Singgi ini harus mengisi waktu-waktunya lebih bermanfaat karena masa-masa mahasiswa, masa-masa seperti ini tidak akan terulang kedua kali begitu ya. Kalaupun nanti kita melanjutkan di S2, pasti atmosfernya akan juga berbeda begitu ya. Kemudian mengikuti LBB juga. Nah, untuk membagi waktu seperti apa Mas? Jadi kan pasti padat ya. Organisasi, kuliah, yang utama kuliah. Umpama ini jalur ada 5 jalur. Yang di tengah kan pasti kuliah. Nah, yang lainnya kan di samping gitu. Nah, bagaimana manajemen waktu dengan baik supaya semuanya itu berjalan beriringan? Ya, barangkali kalau untuk kuliah kan nggak bisa diganggu ya Mas ya. Jamnya jam 7 sampai jam 4. Betul. Ya. Untuk yang sisa-sisanya kayak istirahat ya emang saya emang fokus untuk buat istirahat. Kalau yang barangkali kalau ada jam kosong saya buat untuk tidur gitu. Habis setelah jam 4 itu saya ngelesi. Habis itu pergi sampai habis sisa biasanya. Nanti kalau ada acara rapat-rapat BEM, ya itu udah diatur waktunya. Habis itu setelah habis isa saya itu nugas. Kalau nggak nugas saya juga mengerjakan lomba-lomba gitu tadi. Saya terinspirasi sama tidurnya Pak Habibie gitu. Mulai pukul jam 11 malam sampai bangun jam 4 pagi. Jadi emang saya buat begitu. Gitu Mas. Setiap hari? Iya setiap hari. Nanti setelah habis sholat subuh saya sisipi dengan olahraga gitu biar nambah fresh juga badannya. Gitu. Luar biasa. Jadi bicara dengan Pak Habibie, apakah ya Mas Singgi ini juga istilahnya menjadi apa ya inspirasinya seperti itu seorang almarhum Pak Habibie? Iya Mas. Barangkali kalau mau bicara tentang Pak Habibie kayak terinspirasi gitu ya Pak Habibie kan keren lah kuliahnya di ITB, habis itu bisa ke Jerman, habis itu salah satu orang Indonesia yang buat prototipe pesawat sayapnya kalau nggak salah itu kan menginspirasi banget lah. Habis itu ya
cobalah menjadi Pak Habibie tapi dengan versi diri saya sendiri. Betul. Be yourself, tapi harus mempunyai role model ya. Iya. Siapa yang ingin inspirasinya siapa? Apakah itu seseorang yang memang benar-benar sudah luar biasa Iya. di kiprahnya? Apakah itu orang tua kita sendiri? Nah itu kan bergantung diri masing-masing. Be yourself, tapi harus punya role model supaya kita punya arah, punya tujuan. Nah tidak ya kanan kiri ikut menjadi orang yang pelin-pelan seperti itu Iya. ya Mas ya. Jadi apalagi seorang laki-laki ya. Oke, kemudian Mas Singgi berikan tips atau motivasi pesan-pesan kepada rekan-rekan semuanya agar ya bisa mengikuti jejak Mas Singgi ini. Karena Mas Singgi semester 5 ya, berarti kan sudah punya adik juga ya. 2019-2020 adik-adiknya. Nah mungkin bisa memberikan motivasi supaya kedepannya ada penerusnya di kimia jadi tetap bisa berprestasi kedepannya. Seperti itu, silakan. Jadi menurut saya sih yang paling utama itu mencoba saja. Salah atau gagal itu nggak apa-apa karena dari situ kita mempunyai bekal pengalaman. Habis itu jangan kalah sebelum berjuang. Dan yang terakhir, jika kamu ingin menang, kamu harus berperang. Itu Mas. Salah satu motivasi yang ada dalam diri saya itu ada 3 itu tadi. Jika kamu ingin menang, kamu harus berperang. Begitu. Jika kamu ingin menang, kamu harus berperang. Dengan siapa? Ya dengan diri kamu sendiri, dengan orang-orang di sekitarmu, tapi bukan berperang dalam arti ya perang sesungguhnya ya, tapi perang prestasi, perang ilmu. Jadi bersaing secara sehat. Oke, baik, terima kasih Mas Singgi atas hadirnya di Radio Unesa. Semoga obrolan pada hari ini bisa memberikan motivasi, inspirasi untuk rekan Unesa semuanya. Sukses selalu untuk kedepannya ya Mas ya. Oke, baik rekan Unesa, demikian obrolan saya bersama Mas Singgi. Semoga obrolan hari ini bisa kalian petik hikmah dan ilmu yang sudah disampaikan. Jangan lupa untuk ikuti terus platform resmi kami di www.radiounesa.com, channel YouTube Radio Unesa, Instagram @radiounesa, dan fanpage Facebook di Radio Unesa. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Sampai jumpa.